Di episode sebelumnya, tim Senku mendapat anggota baru bernama Dr. Chelsea. Dan Chelsea ini ahli dalam bidang geografi dan ini akan menguntungkan untuk perjalanannya tim Senku. Dan sesaat setelah keluar dari perairan Amerika, sekarang tim Senku menuju ke sebuah negara bernama Panama. Menurut Chelsea, di sana mereka bisa mendapatkan karet dalam jumlah yang banyak. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah Stanley. Dengan kejaran Stanley, tim Senku tidak bisa terlalu lama berdiam diri di suatu tempat. Dan jika kapal mereka sudah berada dalam jarak serang pesawatnya Stanley, maka sudah bisa dipastikan mereka akan mendapat serangan yang sangat berbahaya. Kemudian Taiju bertanya ke Ukyo apa ada cara untuk lolos dari kejaran radar di Perseus. Dan Ukyo menjawab kalau itu hampir mustahil. Dan Ukyo yakin navigator di tim Stanley adalah orang yang sangat ahli. Dan sekecil apapun petunjuk yang ada, dia pasti bisa mengetahuinya. Di sisi lain, Chelsea berharap mereka bisa melewati terusan Panama. Dan terlihat orang-orang dari desa Ishigami yang bingung apa itu terusan Panama. Kemudian Francois mengambil globe dan menjelaskan apa itu terusan Panama. Jadi seperti yang kita tahu, Brazil ini berada di daerah timur Amerika Selatan. Dan jika ingin ke sana dari Amerika, maka pilihannya hanya menggunakan jalur memutar. Tapi pada awal abad 20, manusia memotong daratan di negara Panama dan ini membuat lautan di antara dua samudra menjadi menyatu. Dan dengan jalur ini, orang-orang dari Amerika Utara tidak perlu memutar dulu dan tinggal memotong jalur lewat terusan Panama. Semua orang merasa bersemangat setelah tahu ada sesuatu yang luar biasa seperti ini. Dan terusan Panama ini bukanlah satu-satunya di dunia. Di Afrika juga ada terusan yang terkenal dengan nama terusan Suez. Dan di lokasi lain juga masih ada. Oke, jadi Chelsea sebenarnya ingin lewat di terusan Panama ini. Tapi bisa saja setelah ribuan tahun terusan itu sudah tersumbat dan tidak bisa digunakan. Tapi dari sini Senku dan Ryusui punya sebuah ide. Ryusui berkata mereka akan membagi anggota menjadi dua tim. Dan tim pertama adalah tim pencari karet dan yang kedua adalah tim terusan Panama. Jadi tim yang menuju Panama akan menjadi umpan sementara tim utama akan mencari karet. Mereka kemudian memasang penampang radar di sebuah kapal yang menuju terusan Panama. Dengan begitu, di radar Perseus akan terlihat seperti tim Senku terbelah menjadi dua. Dan setelah selesai memasang radar, kapal yang menuju terusan Panama ini langsung berangkat. Chrome bingung siapa yang akan mengemudikan kapal ini sampai ke terusan Panama. Tapi ternyata yang berangkat ke sana adalah mobil laboratorium yang menggunakan autopilot. Jadi tidak ada siapapun di sana. Senku menjelaskan kalau itu sekarang adalah mobil biasa dan peralatan di lab itu sudah dikeluarkan semua. Tapi tetap saja Kaseki sampai menangis karena karya buatannya harus mengorbankan diri. Tapi bagi Senku ini hanyalah sebuah mesin, jadi Senku tidak merasakan sedih sedikit pun. Akhirnya kru di kapal ini terbagi menjadi 3 kubu. Kubu pertama adalah mereka yang menganggap mobil itu hanyalah mesin. Kubu ini terdiri dari Senku, Kohaku, Ukyo, Hyuga, Ryusui, dan Tsukasa. Kubu kedua adalah mereka yang menganggap mobil lab ini sebagai rekan perjalanan mereka. Dan kubu ini berisi Kaseki, Chrome, Suika, dan Taiju. Dan di sini Taiju menggambar tanda silang di tangannya persis seperti yang dilakukan Luffy di Alabasta. Jelas-jelas ini adalah One Piece reference. Dan kubu ketiga adalah orang-orang yang netral. Siapapun yang belum disebutkan mereka masuk ke tim netral ini. Sekarang kita beralih ke Perseus. Di sana Leonard menyadari kalau tim Senku sekarang terbagi menjadi dua. Dan salah satunya mengarah ke terusan Panama. Mereka sebenarnya tidak yakin apakah terusan itu masih ada atau tidak. Tapi mereka tidak bisa membiarkannya begitu saja dan tetap akan mengejar ke sana. Jadinya sekarang tim Stanley terkena jebakan dan tim Senku akan punya lebih banyak waktu untuk mencari karet. Dan sekarang tim Senku sudah berlabuh di Kolombia dan mereka menemukan burung taukan yang memang habitatnya ada di Amerika Selatan. Akhirnya setelah berjalan beberapa saat mereka menemukan pohon karet yang sangat besar. Dan mereka langsung menyayat batang pohon itu dan dari sana mulai mengalir getah karet yang mereka cari. Dan Kohaku merasa ini adalah pekerjaan yang cocok untuk orang dari desa Ishigami. Setelahnya mereka menyadap banyak pohon sekaligus supaya mempercepat pengumpulannya. Di sisi lain Gen malah memberikan sebuah pisau untuk Seno. Seno bertanya kenapa kau memberikan sebuah senjata kepada musuh. Dan Gen menjawab, kau itu mirip seperti Senku. Kalian berdua tidak akan menodai sains dengan kebohongan. Dan aku yakin kau pasti juga tergoda untuk membuat karet bersama kami. Seno merasa senang dengan langkah Gen ini, tapi Gen juga terus memastikan kalau Seno jauh dari alat komunikasi. Setelahnya Seno bergabung dengan Senku untuk mengolah getah karet ini lebih lanjut.
Getah karet ini kemudian dicampur dengan cuka supaya mengeras. Setelahnya campur lagi dengan bubuk sulfur dan remas dengan penggiling. Tugas menggiling ini diserahkan kepada Taiju dan sekarang karet ini sudah siap digunakan. Setelahnya mereka kembali ke kapal dan langsung melanjutkan perjalanan. Di sini Chrome dan Kaseki melakukan adu tarik-menarik dengan karet dan akhirnya wajah Chrome terkena tebasan karet ini dan Chrome sampai jatuh ke laut. Tapi Chrome merasa ini sangat menyenangkan. Kemudian Kohaku bertanya bagaimana potongan karet seperti ini bisa menjadi ban. Dan Senku menjawab tanpa adanya proses ilmiah karet ini hanya akan menjadi mainan biasa. Bahkan dulu dalam sejarah dikatakan manusia baru bisa mengolah karet ini lebih lanjut setelah 2 abad berlalu. Dan sekarang Senku menyerahkan tugas kekuatan kepada Taiju. Caranya dengan menggulung karet ini bersama sulfur dan karbon. Setelahnya karet ini mulai berwarna hitam. Lalu karet ini dihangatkan dengan uap dan setelahnya tinggal diberikan cap saja. Dan sekarang karet ini sudah memiliki pola yang mirip seperti ban. Selanjutnya karet ini dibentuk melingkar dan bagian dalamnya diberikan kawat dan juga kain. Selanjutnya panaskan karet ini lagi supaya kawat dan kain itu menyatu. Setelahnya tinggal masukkan saja pelek dan juga karet untuk diisi udara. Setelah semuanya terpasang tinggal isi dengan udara dan sekarang ban ini sudah selesai dibuat. Kohaku dan Chrome mencoba menaiki ban ini. Tapi Chrome yang ceroboh malah menabrak pembatas kapal dan akhirnya jatuh ke laut lagi. Sekarang yang perlu mereka lakukan adalah merakit motornya. Dan karena waktu mereka terbatas, jadi perakitan ini langsung dimulai di atas kapal. Dan Kaseki mulai membongkar beberapa bagian di kapal ini. Dan dengan begitu kapal ini menjadi sedikit lebih ringan, jadinya kecepatan mereka juga sedikit bertambah. Sementara itu di tempat Stanley, mereka sudah berjarak 4 km saja dari mobil laboratorium. Dan Stanley langsung mengejarnya dengan pesawat. Setelah mendekat, Stanley segera tahu kalau itu hanya tipuan dan langsung menghancurkan mobil laboratorium ini. Dan mereka secepatnya langsung berubah haluan mengejar tim Senku. Sementara itu tim Senku sekarang sudah sampai di Ekuador dan mereka menemukan gurun yang besar di sini. Sepertinya setelah ribuan tahun, gurun di sini semakin meluas dan sampai ke daerah pantai. Sebenarnya ini menguntungkan mereka karena motor bisa berjalan dengan mudah, tapi masalahnya mereka jadi kekurangan tempat untuk bersembunyi. Setelah semuanya turun, Kaseki langsung membongkar total kapal boat ini. Dan Ryusui berkata motor ini nantinya akan menggunakan bahan bakar dari kayu. Semua orang tidak tahu kalau kayu bisa digunakan untuk menjalankan motor. Tapi Seno berkata kalau lebih tepatnya yang akan digunakan adalah gas dari hasil pembakaran arang. Setelahnya Senko berkata kalau mereka akan membuat 1 motor raja dan 5 motor kecil. Nantinya motor raja ini akan dilengkapi dengan tungku yang membakar kayu dan mengumpulkan gas dari pembakaran arang. Dan motor kecil yang lain akan menggunakan gas ini sebagai bahan bakarnya. Tapi Chrome bingung dari mana mereka bisa mendapatkan mesin motor sebanyak itu. Dan jika membuatnya manual akan memakan waktu yang lama. Tapi Chrome langsung teringat dengan kapal yang mereka gunakan saat ini. Kapal ini juga menggunakan bahan bakar gas dari arang. Dan ternyata setelah dibongkar di kapal ini sudah ada 6 mesin dan 1 tungku. Jadi pengerjaan motor ini akan semakin cepat. Tapi Ukyo segera menyadari kalau mobil laboratorium pengalih mereka sudah tenggelam dan sekarang Perseus mengarah ke sini dengan kecepatan penuh. Dengan keadaan yang mendesak ini, mereka akhirnya sampai begadang semalaman. Dan hari pun sudah berganti dan matahari sudah mulai terlihat di balik gunung. Dan tak berselang lama kapal Perseus sudah sampai di sana dan mereka langsung bergerak untuk menangkap Senku dan yang lainnya. Terlihat Ginro yang berada di dalam kapal dan dia meminta teman-temannya untuk segera kabur. Dan tepat setelah Stanley turun dari kapal, ada 6 motor yang keluar dari balik kapal. Dan mereka langsung melesat meninggalkan Stanley. Terlihat Seno yang berada di motor raja dan badannya diikat. Tak lupa juga mulutnya disumpal dengan sesuatu supaya Seno tidak berkata yang aneh-aneh. Dan sekarang akan saya jelaskan siapa saja yang menyetir dan siapa saja yang membonceng. Pertama di motor raja. Di sini disetir oleh Ryusui dan Seno dan Hyoga memboncengnya. Motor kedua disetir oleh Gen, anggotanya adalah Senko dan Chelsea. Motor ketiga disetir oleh Carlos, anggotanya Luna dan Max. Motor keempat disetir oleh Ukyo, anggotanya Suika dan Kohaku. Motor kelima disetir Francois, anggotanya Chrome dan Tsukasa. Dan yang keenam yang terakhir disetir oleh Taiju, anggotanya adalah Kaseki seorang. Apakah tim Senku bisa lolos dari kejaran Stanley? Ataukah Stanley dengan pesawatnya bisa mengalahkan tim Senku dari udara?
Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.